Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit sharing pada kasus Excel yang keempat ya. Nah, di kasus Excel ini kita lihat bahwa kita ingin menyaring mungkin dari permintaan HRD atau yang lainnya, ini salah satu dalam implementasi kerja mungkin ya. Di sini kita ingin mencari bahwa daftar penilaian penyaringan pegawai. Nah, mungkin dalam proses rekrutmen banyak pelamar dari sebuah database, kemudian disaring ke dalam Excel. Terus kemudian di sini kita ingin melihat kriteria. Nah, kriterianya ada banyak. Jadi yang diminta dari HRD yang pertama adalah ketentuan. Jadi tahap screening CP mungkin ya. Tahap screening CP ini agar maju ke tahap selanjutnya mungkin ya. Tapi tidak akan semudah itu ya. Jadi hanya contoh saja. Nah, pertama di sini harus dia lolos kualifikasi pada kriteria usia di sini. Kriteria pertama adalah berusia tidak lebih dari 26 tahun. Terus kemudian B, kriteria yang kedua adalah mempunyai IP atau indeks prestasi tidak kurang dari 27,5 atau minimalnya itu 2,75 dan seterusnya. Terus kemudian yang terakhir adalah mempunyai ijazah minimal D4 atau S1. Nah, di sini cukup tricky ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam penyelesaian ini kita bisa menggunakan fungsi if ya. Jadi fungsi if ini sangat powerful. Jadi kalau teman-teman banyak hal lah. Kalau misalkan lebih dari kategorinya banyak, misalkan ya. Kalau di sini kan kriterianya cuma dua ya, intinya tidak menggunakan S karena kita ingin tahu bahwa di sini kan kriterianya adalah ketika memenuhi maka dia bisa mengikuti tes. Jika tidak memenuhi maka tidak lolos atau tidak bisa mengikuti tes. Itu aja. Jadi kita menggunakan fungsi formula if. Kita langsung saja. Oh, sebelum itu teman-teman, kita buat dulu di sini kriteria di sini agar kita tidak masukkan ke rumus tapi kita menggunakan di sini. Kita buat kriteria di sini. Kriteria pertama terus kemudian gini nomor ya. Nomor misalkan 1 2 3 4. Nah, di sini ada 4 kriteria. Pertama adalah 26, kita tulis usianya itu tidak boleh dari 26. Terus kemudian kita lanjut pendidikan ya. Kita pendidikannya pertama adalah D4 atau S1. Jadi D4. Terus kemudian di bawahnya adalah S1. Ini kriterianya jadi 4 ya teman-teman, karena apa? Karena D4 dan S1 itu nanti kita menggunakan fungsi yang lainnya, yaitu yang dibahas itu fungsi OR ya. Nanti kalau bisa kita lihat. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah IPK-nya. IP-nya adalah 2,75 sebagai standar ya. Nah, ini udah ada, teman-teman bisa menggunakan kotak gini juga bebas. Nah, misalkan ya, ini lebih rapi. Kita langsung masuk ke sini menggunakan fungsi if. Nah, setelah kita fungsi if, karena kriteria atau logikanya banyak, maka menggunakan fungsi if and. Seperti itu teman-teman. Jadi kita menggunakan fungsi if and di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if ends. Kemudian kita kurung buka. Logika satunya adalah jika kriteria ke sini usianya itu harus kurang dari ya, berarti kita menggunakan kurang dari sama dengan. Harus kurang dari sama dengan berarti 26 masih bisa masuk gitu kan. Kurang dari sama dengan ini kita seperti biasa menggunakan absolut, terus kemudian kita koma. Logika keduanya adalah pendidikannya S1. Nah, sebelum masuk ke pendidikan kita harus menggunakan fungsi logika apa nih? Logika OR, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan logika OR agar apa? Agar D4 dan S1-nya pada logika masuk pada satu logika kayak gitu. Nah, maka si pendidikannya kita masuk ke pendidikan. Pendidikannya adalah untuk ini harus sama dengan ya. Jadi harus sama dengan D4, kita pakai absolut, terus kemudian juga masuk ke ini lagi. Pendidikannya adalah sama dengan S1. Nah, ini fungsi logika OR ya. Kita kurung tutup teman-teman, terus kita koma lagi. Ini jadi masuk ke satu logika, yaitu logika 2 ya. Jadi kalau teman-teman tahu. Nah, lanjut ke logika 3 adalah maka untuk IP-nya, indeks prestasinya, teman-teman ini harus lebih dari sama dengan 2,75. Kita fungsikan absolut di sini. Terus kemudian setelah kita ini baru kita close, selesai. Nah, ini logika satunya. Terus kemudian value true-nya apa nih teman-teman? Kita kembalikan bahwa lolos kriteria. Nah, kita pakai value string ya, tetap kalau misalkan ini bentuknya ini harus string. Terus kemudian tidak lolosnya apa nih? Ketika value-nya false. Kita menggunakan langsung aja tidak lolos, seperti itu. Kita close double bracket di sini. Nah, teman-teman, kita close, ini udah jadi ya. Nah, ini tidak lolos nih teman-teman. Kita setelah itu kita drag. Sip. Nah, bisa kita lihat ini ada lolos, tidak lolos, lolos kriteria. Nah, caranya supaya kalian ini bingung ya, kita langsung aja menggunakan fungsi ini teman-teman. Fungsi conditional formatting ya. Pakai highlight cell rules, terus kemudian equal to. Nah, kita ingin bahwa yang bertuliskan lolos kriteria. Nah, kita ingin jadi warna apa nih teman-teman? Misalkan light green. Nah, gini aja ya.
Sip. Nah, ini ketahuan ya, jadi yang lolos. Coba kita samakan, kita buktikan bahwa di sini ini usianya 26. Oke, S1 2,76. Betul, lolos kriteria. Nah, ini kenapa ini gak lolos? Karena nilainya adalah 2,72, teman-teman. Ini udah D4 juga, umurnya 25, tidak lolos kayak gitu. Ini yang lolos, kita lihat yang lolos aja. Misalkan ini 3,2, 26, betul. Usia 24, S1 295 lolos. Ini juga lolos. Ini apalagi lolos 3,45 dan yang terakhir lolos. Ini kenapa gak lolos nih? S1 tapi 3,24, ternyata umurnya adalah 29. Itu gampang banget teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa, nanti kita bisa visualisasikan jadi berapa persen yang lolos dan tidak lolos. Ternyata yang masuk ke tahap selanjutnya kriteria di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.